Selamat datang di Studio 89ZY. Di video kali ini, kita akan membuat objek seperti ini. Bagaimana cara pembuatan objeknya? Simak terus video ini sampai habis. Jangan di-skip. Selamat mencoba. Ini adalah tampilan awal software Blender. Kita menggunakan Blender versi 4.1. Untuk tipenya bisa dilihat di sebelah kanan bawah. Selanjutnya kita akan menampilkan aktivitas mouse kita serta keyboard kita di layar ini. Caranya yaitu tekan N pada keyboard, kemudian pilih Screen Cascade, channel sebelah ini, kemudian kita minimize. Kita geser ke kanan agar area objek ini bisa lebih luas. Selanjutnya ketika kita klik kiri ataupun scroll ataupun middle mouse ataupun klik kanan, ini sudah muncul di tanda mouse ini. Oke, selanjutnya untuk objek ini kita akan delete. Kita akan menambahkan objek, caranya yaitu pilih add, kemudian mesh, kemudian kita mau pilih objek silinder seperti ini. Selanjutnya untuk viewpointnya kita akan rubah, kita akan melihat dari sudut pandang yang lain, yaitu kita bisa pilih view, kemudian viewpoint. Di sini ada pilihannya yaitu kamera, top, bottom, front, back, right, left. Di sini juga ada shortcutnya yaitu bisa memilih semisal top ini numpad nomor 7. Jadi untuk menampilkan tampilan atas cukup dengan menekan tombol 7 pada keyboard kita. Oke, kita coba seperti ini. Kemudian kita akan memperkecil daripada objek ini. Caranya yaitu tekan S pada keyboard, tekan S untuk memperkecil ataupun memperbesar daripada objek kita. Dan tekan S, kemudian kita tarik seperti ini. Oke, biasa cukup. Selanjutnya kita akan tampilkan tampilan depan front, yaitu tekan angka 1 pada keyboard, seperti ini. Selanjutnya kita akan memperpanjang eh, untuk ukurannya, yaitu tekan S, dan sumbu Z, seperti ini. Oke, seperti ini. Selanjutnya kita rotasikan sehingga nanti objeknya akan mendatar. Caranya yaitu tekan R atau rotation, tekan R, kemudian ketik 90 derajat, enter. Nah, seperti ini. Oke, kita punya objek dulu seperti ini. Ya, selanjutnya kita masih perlu untuk memperpanjang objeknya, yaitu tekan S, kita tarik sumbu X ya. Oke, seperti ini. Oke, bisa cukup. Selanjutnya, kita akan mengedit objek ini, pilih edit mode, kemudian kita mau mengedit bagian sini, pilih face-nya seperti ini, kemudian tampilan satu, dan kita akan menggeser untuk titik tengah ini ya, kita taruh di sini. Oke, seperti ini. Selanjutnya, kita akan menggunakan spin ya, untuk merotasikannya. Oke, seperti ini. Kita akan rotasikan seperti ini. Oke, seperti ini. Nah, sudah cukup seperti ini. Tekan, sudah selesai. Kemudian, kita akan extrude permukaannya, tekan E, seperti ini. Ya, ke atas, seperti ini. Kemudian untuk titik tengah ini kita akan geser lagi ke sebelah sini seperti ini. Sekarang gantian untuk sisi sini yang kita edit. Kita pilih, kemudian tampilan satu, pilih snip spin ya, dan kita rotasikan seperti ini. Ya, oke.
Kemudian kita akan perpanjang untuk face ini ya. Kemudian tekan E untuk memperpanjangnya. Oke, berarti ini masih kurang sebenarnya tadi. Oke, kita bisa lakukan lagi, tambah sedikit. Oke, tambah sedikit. Seperti ini. Kita pilih kembali untuk face-nya. Oke, tekan E. Kita sambungkan seperti ini. Oke, sekarang objeknya sudah menyatu. Selanjutnya kita masih akan mengedit ya bagian atas ini, tampilan satu front. Selanjutnya kita masih extrude, tekan E, kita lebihkan. Kita akan membuat lingkaran lagi ya, sini, kemudian spin lagi, kita tarik seperti ini. Oke, pas. Dan kita ke ataskan, pilih face bagian sini, sudah terpilih, kemudian tampil satu, extrude ke atas, seperti ini, cukup. Kemudian senternya kita pindahkan lagi ke sini. Oke, kemudian face ini kita akan lingkarkan lagi ya, pilih spin, kemudian kita lingkarkan lagi seperti ini. Oke, ini terlalu kecil. Kalau terlalu kecil kita bisa merubah lagi, merubah untuk geser ya, kita geser ke sini agar lebih besar. Oke, kita pilih spin, kita lingkarkan, nah seperti ini. Sekarang jauh lebih besar seperti ini. Oke, kemudian untuk face ini kita coba perhalus dengan cara Ctrl B, kita tarik seperti ini. Jadi Ctrl B, tarik ya seperti ini agar sisi tajamnya tidak terlalu. Oke, cukup. Oke, selanjutnya kita akan mengedit bagian sini. Kita tambahkan garis bantu, Ctrl R. Oke, seperti ini. Kemudian Ctrl R lagi. Seperti ini. Kemudian yang sebelah sini kita coba geser. Coba kita geser ulang. Sampai sini kurang lebih. Oke. Selanjutnya kita akan edit sedikit bagian sini, tekan G, kita tarik ke bawah seperti ini. Oke, seperti ini. Ini juga kita edit, tekan G, seperti ini. Dan bagian sini kita edit, G, seperti ini. Bagian sini juga kita edit, tekan G, dan seperti ini kan. Oke, ini bisa ditambah lagi. Ini bisa diatur ulang seperti ini. Oke, seperti ini. Dan kita masuk di edit mode. Kita tampilkan viewportnya seperti ini.
Oke, ini untuk sudut yang sebelah sini masih kelihatan. Kita coba edit lagi. Pilih yang face. Face ini kita coba turunkan lagi ya. Oke, seperti ini. Oke, karena sudah tidak kelihatan tampilan. Selanjutnya, kita akan memberikan warna pada objek ini. Caranya yaitu masuk di material, kemudian pilih tanda tambah, new, kemudian kita pilih material library FX, sampel material, kemudian kita tarik, kita pilih brushed metal, apply, apply, dan ini viewportnya kita, viewport shadingnya kita pilih seperti ini. Selanjutnya kita nonaktifkan untuk garis-garisnya, ya seperti ini. Kita kecilkan. Ini oke, kita akan copy objek ini, Shift D, kemudian sejajar sumbu Y seperti ini, Shift D, Y, Shift D, Y, Shift D, Y. Oke, seperti ini. Kita bisa sebutkan D, X, D, Y. Atau bisa juga kita langsung copy semua. Oke, Shift D, X depan. Oke, seperti ini. Oke, mudah-mudahan bermanfaat. Silahkan mencoba